Fenomena langkanya minyak goreng di pasar belum hilang dari ingatan masyarakat. Stok yang kosong dan terbatas membuat warga antre berdesakan bahkan berebut produk olahan sawit ini. Namun ajaib, keadaan berubah seakan semudah membalikan telapak tangan. Stok minyak goreng yang awalnya sangat langka kini justru melimpah. Tapi masyarakat belum bisa tersenyum lebar. Pasalnya, stok minyak goreng yang melimpah juga diiringi dengan harga yang melonjak. Hal ini terjadi usai pemerintah mencabut aturan mengenai harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan. Pasca pencabutan HET, minyak goreng kemasan yang tadinya maksimal Rp14.000 melonjak mulai dari Rp20.000 sampai Rp50.000 per liter. Berbeda dengan minyak goreng kemasan, minyak goreng curah masih diatur harga tertingginya yaitu Rp14.000 per liter. Jenis minyak ini hanya akan dijual kepada masyarakat rumah tangga, usaha mikro, dan usaha kecil. Pemerintah pun akan memberikan subsidi yang disalurkan melalui distributor yang terdaftar. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI menyebut kenaikan harga minyak goreng merupakan dampak global. Kita memang tidak bisa menghindari kondisi ini terjadi karena ini kan kita kondisi global di mana minyak nabati dari negara-negara luar negeri Eropa dan sebagainya itu menurun, dan kemudian di Malaysia juga tenaga kerjanya berkurang akibat daripada pandemi kemarin sehingga hasil dari pajak minyak sawit juga menurun. Begitu juga di Indonesia akibat pandemi juga hasil dari pajak sawit menurun sehingga pasokan sawit seluruh dunia itu menurun, pasokan minyak nabati di seluruh dunia menurun. Nah, alternatifnya adalah sawit, dan sawit menjadi harganya tinggi. Atas yang diambil kemarin itu tentang HET untuk minyak curah itu 14.000. Sementara untuk yang kemasan dilepas ke pasar, ini merupakan kebijakan yang sangat adil menurut saya. Kenapa demikian? Karena pengguna minyak goreng kemasan itu sekitar 26%, sementara minyak goreng industri dan curah itu hampir 76%. Dengan demikian, selisih harga minyak goreng curah dan kemasan kini semakin jauh. Hal ini pun diprediksi akan memicu pergeseran konsumen dari minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah subsidi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penghapusan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan membuat warga mengeluh dengan harga yang mahal. Sementara untuk minyak goreng curah kini langka di pasaran. Di tengah upaya menormalkan kembali distribusi minyak goreng, pro kontra terjadi di kalangan DPR seputar wacana hak angket. Bersama saya Ajatul Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Setelah harga eceran tertinggi dihapus, ketersediaan minyak goreng di lapangan belum merata. Hal ini disebabkan keterbatasan pasokan dari distributor. Di Pasar Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, pemirsa, pembatasan pasokan sebanyak 50% dari pasokan awal dilakukan oleh distributor kepada para pedagang pasar. Hal ini membuat ketersediaan langka karena pedagang hanya mendapatkan 3 hingga 5 dirijen minyak saja. Tidak hanya langka, harga minyak goreng curah yang seharusnya mengikuti anjuran pemerintah, yakni sebesar Rp14.000 per liter, belum bisa diterapkan. Harga minyak goreng curah masih ada di kisaran Rp22.000 per kilogramnya. Pemirsa, jika sebelumnya minyak goreng kemasan yang sempat langka di pasaran, kini giliran minyak goreng curah yang sulit dijumpai. Di Pasar Baru Indramayu, Jawa Barat, nyaris semua kios tidak memiliki stok minyak goreng curah. Drum-drum pedagang di Pasar Baru Indramayu, Jawa Barat yang biasanya terisi penuh minyak goreng curah kini kosong. Pasca pemerintah memutuskan mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dan hanya memberikan subsidi pada minyak goreng curah. Di Pasar Indramayu, kelangkaan sudah dialami 3 hari belakangan. Akibatnya, para pedagang tidak lagi menjual minyak goreng curah di lapak mereka. Para pedagang masih menunggu pengiriman stok dari agen distribusi untuk mendapat minyak goreng curah.
Pedagang bahkan harus melakukan pre-order atau pemesanan awal dengan membayar secara tunai. Sampai saya pun habis, nggak bisa jualan lagi karena dibeli setiap hari, Stok tidak ada. Imbas melambungnya harga minyak goreng kemasan, konsumen kini beralih ke minyak goreng curah. Pedagang berharap pemerintah bisa menstabilkan lagi komunitas minyak goreng curah agar tidak mengalami kekosongan, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pedagang pasar Kreneng di Bali mengeluhkan mahalnya harga minyak goreng curah. Padahal pemerintah sudah mengumumkan pemberian subsidi pada minyak goreng curah. Meski mahal, konsumen tetap memburu minyak goreng curah ini. Pasca pemerintah mengumumkan subsidi hanya diberikan pada minyak goreng curah, kini harga minyak goreng curah di pasaran justru naik melebihi harga yang ditentukan pemerintah. Di Pasar Kreneng dan Pasar Bali, konsumen tetap memburu minyak goreng curah meski harganya mahal lantaran tidak lagi mampu membeli minyak goreng kemasan. Pedagang menjual minyak goreng curah Rp20.000 per kilogram karena harga dari distributor Rp19.000. Harga ini justru lebih tinggi dari harga eceran yang ditetapkan pemerintah melalui Permendak nomor 11 tahun 2022 sebesar Rp15.500 per kilogram. Para pedagang mengaku belum mengetahui jika pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah. Pedagang juga mengaku ada pembatasan pasokan dari distributor hanya 100 kg per hari. Minyak curah sebelumnya 15.200. Ya, naiknya sekarang 19.000. Tapi ramai juga kok pembeli. Tapi dari distributor belum ada, masih harga segitu ya. Terus peminat pembeli milihnya yang mana sekarang? Milihnya yang curah, ya, hasil lebih murah. Meski naik dari harga sebelumnya, penjualan minyak goreng curah justru meningkat dibandingkan minyak goreng kemasan yang harganya naik nyaris 2 kali lipat setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan. Di Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Pangan Polri menyatakan hingga saat ini belum menetapkan tersangka terkait dengan dugaan adanya praktek mafia di balik kisruh kelangkaan minyak goreng. Sebelumnya, Menteri Perdagangan menyebut telah memberikan data terkait dengan praktek mafia minyak goreng kepada Bareskrim Polri. Dan berikut keterangan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Sampai saat ini kami belum mendapat respon apakah Satgas Pangan ataupun Densus masih melakukan penelusuran ya ataupun proses komunikasi, namun belum mendapat respon. Mungkin kaitannya lagi kan Kemendak menyampaikan ada nama-nama yang sudah diserahkan ke polisi. Apakah sudah ada komunikasi dengan Kemendak terkait itu? Ya, nanti kita telusuri, kita tanya. Kalau sudah pasti kita sampaikan. Tapi ada Itu sih yang belum tahu. Saya yang belum tahu. Kalau sudah melakukan tindak pidana ini, kita pastikan kita akan tindak lanjut. Jadi koordinasi terus lanjut di Kemendak. Tentu ya kita koordinasi ya bagaimana ya kita terkait dengan Polri dalam hal di Satgas Pangan harus bisa memastikan lancarnya peredaran pendistribusi bukan saja minyak goreng tapi semua sembako. Kita tahu bahwa sekarang ini kita akan menghadapi bulan puasa Ramadan, bulan raya. Kita harus bisa memastikan sembako bisa tercukupi ya kebutuhan masyarakat. Di sinilah peran dari Satgas Pangan tersebut ya. Kita harus memastikan kebutuhan sembako di masyarakat lancar distribusinya.
Jika sebelumnya stok minyak goreng kemasan pemirsa yang langka dan membuat rakyat sengsara, kini harganya yang meroket juga dikeluhkan oleh konsumen. Mampukah pemerintah memberikan jawaban dari keluh kesah yang disuarakan warga selama ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Pak Oke Nurwan. Selamat malam, Pak Oke. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Oke, tadi kita sudah lihat beberapa kondisi pasar, tapi saya ingin tahu dari apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Bagaimana kondisi pasar hari ini menurut Anda? Kemarin kami rapat antar kementerian lembaga, sudah ada kepastian harga subsidi yang harus atau selisih harga yang harus dibayar oleh BPDPKS dan angka keekonomiannya sudah ditetapkan, di mana BPDPKS nantinya akan membayar selisih harga terhadap minyak goreng curah yang akan diedarkan untuk masyarakat sesuai dengan Permendag 11 tahun 2022 dengan harga eceran tertinggi 14.000. Beberapa hari ini memang pasokan minyak goreng curah agak terganggu mengingat tadi belum ada kepastian besaran selisih harga yang bisa digantikan oleh BPDPKS. Baik. Kemarin sudah ditetapkan dan insya Allah dalam waktu dekat segera produsen minyak goreng yang sudah terdaftar di Kementerian Perindustrian segera bisa menyalurkan minyak goreng curahnya ke pasar-pasar di seluruh Indonesia. Ada tenggat waktu nggak dalam waktu dekat ini, Pak Oke? Karena kita tahu masyarakat sekarang banyak yang mengeluh begitu. Kami berharap secepatnya karena tadi serta-merta bisa segera diizinkan, tetapi produsen sudah mulai memproduksi, tinggal menunggu kepastian besaran selisih harga yang harus dibayarkan. Sehingga sekarang mereka sudah mulai bisa mengatur dengan distributornya masing-masing untuk menyalurkan dengan harga, di mana harga tersebut kepada konsumen disalurkan Rp14.000. Baik, itu untuk atau 15.500 per kilogram. Iya, Itu untuk minyak goreng curah tadi ya, dalam waktu dekat kita akan lihat apakah memang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Lalu bagaimana dengan harga yang sekarang diserahkan kepada pasar untuk minyak goreng kemasan, tapi nampaknya harganya terlampau mahal, Pak Oke? Sebetulnya begini, kejadian ini adalah kembali ke mekanisme pasar di mana harga minyak goreng itu atau minyak goreng itu tergantung harga CPO internasional. Dan harga CPO internasional ini sudah demikian tinggi, berbagai alasan tentunya, salah satunya tentunya adalah kondisi yang terakhir terjadinya invasi dari Rusia dan Ukraina, di mana Rusia dan Ukraina ini menghasilkan salah satu pemasok minyak nabati dunia dalam bentuk rapeseed dan sunflower. Tetapi tetap ini harga CPO internasional ini menjadikan harga perbedaan harga yang cukup tinggi antara internasional dengan di dalam negeri. Baik. Kita tahu harga CPO di internasional saat ini kalau kita lihat di Malaysia itu hampir mendekati 25.000, sementara di dalam negeri itu 17.500, itu bahan bakunya, dan terjadi diskrepansi yang tinggi sehingga menyebabkan adanya upaya-upaya oknum pelaku usaha yang tentunya memanfaatkan untuk kepentingan keuntungan secara sepihak. Baik, ini kalau bicara tentang harga, memang nampaknya harga di tanah air bisa kita bandingkan dengan harga di luar negeri ya, tapi sebetulnya ini juga balik ke kemampuan daya beli masyarakat. Harga keterjangkauan masyarakat sendiri sebetulnya untuk minyak kemasan ini berapa sih Pak Oke? Karena ada yang 25, ada yang 27 1 liter begitu. Harga keterjangkauan itu tergantung dari tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat. Tentunya yang kita perhatikan di sini adalah masyarakat yang terendah. Sehingga minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi ini memang sudah kita tetapkan ke angka 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Dan itulah yang saat ini
kita anggap sebagai sesuai dengan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Ya. Dan ini khusus untuk konsumen rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Tidak untuk menengah dan besar. Baik. Untuk menengah dan besar dilarang menerima minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Ini dikonsentrasikan untuk masyarakat dan industri mikro dan kecil. Baik, artinya sekarang pemerintah lebih mengurusi minyak curah lah ya, untuk yang kemasan biarlah begitu, sesuai dengan apa yang terjadi walaupun mahal dibiarkan begitu saja Pak Oke. Betul, betul. Jadi ini intinya dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar karena memang konsumsinya adalah untuk masyarakat yang mempunyai daya beli yang cukup, ya. Dan tentunya punya preferensi khusus sehingga mereka lebih memilih dengan minyak goreng kemasan. Baik, jadi yang menjadi konsentrasi kementerian sekarang adalah minyak goreng kemasan. Tapi tadi Pak Oke sempat juga menyinggung ada orang-orang yang mengambil untung, ini berkaitan dengan mafia minyak goreng. Kami akan tanyakan itu di segmen berikutnya Pak Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di MNC News Prime.